Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengerjakan tugas video penyuluhan. Di sini perkenalkan, nama saya Yogi Ardian Saputra dengan NIM S10024-107 dan rekan saya. Saya Aditya Lesmana dengan NIM S124091. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfidaus dengan NIM E124114. Di sini kami akan membuat video penyuluhan dengan judul Manajemen Kandang dalam Mencegah Penyakit pada Ternak Ayam Petelur. Baik teman-teman. Baiklah, kenapa kami memilih judul ini, yaitu Manajemen Kandang dalam Mencegah Penyakit pada Ayam Petelur? Karena industri peternakan ayam itu merupakan sektor terbesar di Indonesia, salah satunya, yaitu sebagai penyedia protein tertinggi. Contohnya seperti telur, dan dagingnya juga dapat dimanfaatkan. Dari situ kita dapat melakukan pencegahan melalui penyakit sehingga produktivitas telur dan dagingnya tidak menurun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein di Indonesia. Dari pencegahan tersebut kita dapat melihat di sini terdapat masalah dalam kebersihan kandang, kepadatan ruang, dan mencegahnya melalui akses yang dibatasi. Baik, di sini kita akan melihat kondisi keadaan yang ada pada kandang ayam petelur yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Lihatlah, kandang yang ada di sini sangatlah kotor dan tidak terawat. Sebaiknya pembersihan dilakukan setiap hari dan secara rutin dikarenakan dapat menyebabkan persebaran kuman dan penyakit yang membahayakan ayam dan dapat mengurangi produktivitas ayam tersebut. Keadaan tempat makanan dan minumannya juga sangat kotor dan tidak terawat. Sebaiknya perawatan dilakukan setiap hari dan pembersihan dan pemberian pakan dilakukan secara rutin. Untuk kualitas kandang dan ukurannya udah lumayan cukup baik, tetapi kebersihan sangatlah kurang karena masih terdapat banyak kotoran di bagian-bagian kandang, terutama di bagian bawahnya. Untuk pengaturan suhu dan ventilasi udara udah cukup baik dan tidak terlalu pengap, tetapi karena banyaknya kotoran yang terdapat pada kandang mengakibatkan kepanasan atau penguapan kotoran yang ada pada kandang tersebut. Selanjutnya, untuk ukuran kandang udah cukup untuk satu kandang dan satu ekor ayam, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar, tetapi sangatlah kotor dan tidak terawat. Selanjutnya kita lihat ke belakang. Di bagian belakang juga terlihat cukup kotor dan tidak terawat. Untuk bagian atasnya juga terlalu tertutup dan mengakibatkan kepengapan di dalamnya. Tempat seperti ini dapat mengakibatkan ayam menjadi stres dan mudah tersebar penyakit-penyakit. Sebaiknya pembersihan kandang dilakukan setiap hari dan diberikan antibakteri atau anti kuman disemprotkan di dalam kandangnya supaya kuman-kuman dan bakteri tidak menyebar di dalamnya. Untuk pencahayaannya sudah cukup, dan saat pagi terkena sinar matahari dan siang tertutupi sinar matahari, udah cukup baik untuk kebutuhan pencahayaan pada ayam petelur. Untuk pakan dan minumnya sudah cukup, tetapi keadaannya sangat kotor dan tidak terawat. Sebaiknya dibersihkan setiap hari dan disemprot disinfektan agar tidak menyebarkan penyakit atau kuman-kuman yang dapat mengakibatkan produktivitas ayam petelur tersebut berkurang dan dapat menjadi ayam tersebut mati atau
berpenyakit menular. Terima kasih. Lanjut ke selanjutnya. Dalam menjaga kesehatan kandang ataupun pemeliharaan ayam bertelur, yaitu bisa digunakan juga vaksinasi terhadap ayam, yaitu bisa diberikan vaksinasi seperti IB plus ND booster, yaitu air minum atau semprot, yaitu gunanya atau memperkuat antibodi. Selanjutnya itu contoh yang kedua yaitu adalah Indi Flash IB atau booster, yaitu suntik atau air minum. Gunanya adalah mempersiapkan produksi, dan ND atau IB yaitu air minum atau semprot, booster atau berkala. Vaksinasi ini dapat juga cara pemberiannya yaitu dengan air minum, seperti melalui air minum praktis untuk vaksinasi atau massal, karena dapat mengurangi proses juga dan lebih simpel. Baiklah, di sini saya akan mengambil alih. Perkenalkan kembali, saya Aditya Lesmana dengan NIM S124091. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari dua teman saya sebelumnya, yaitu monitoring kesehatan ayam secara berkala. Yang pertama yaitu di sini dapat diperhatikan pengamatan perilaku. Di sini dapat dilihat ayam mengkonsumsi makanannya dengan nafsu yang lahap atau tidak. Pastikan ayam mengkonsumsi makanannya dengan lahap, sehingga dapat dipastikan ayam tersebut sehat dan tidak menderita penyakit. Yang kedua yaitu deteksi dini penyakit. Dapat dilihat untuk mencara pencegahannya yaitu dengan ayam yang terlihat lesu dan bulunya terlihat kusam. Di sini ayam mengalami bulu yang rontok. Dapat dipastikan bahwa ayam tersebut sakit dan segera dipisahkan dari kawanannya. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan vet. Dapat dilakukan kunjungan kepada dokter sehingga dapat dipastikan ayam tersebut sehat dan tidak terjadi penyakit. Selanjutnya kami akan melakukan wawancara kepada ahli sehingga dapat mendapatkan pencerahan dari ahli tersebut. Baiklah Bang, di sini kami dari Fakultas Peternakan Universitas Jambi ingin mewawancarai Abang dengan pertanyaan, apa saja aspek-aspek penting dalam manajemen kandang ayam petelur yang dapat mempengaruhi kesehatan ternak? Yang pertama itu kebersihannya, dari pakannya juga sih. Terus terutama dari minumnya itu tadi, kalau soal kesehatannya ini tadi. Soalnya rata-rata penyakit itu masuknya tuh lewat air minum tadi. Dan juga pakan dari tingkat kadaluarsanya itu tadi. Untuk pertanyaan kedua Bang, bagaimana hubungan antara kondisi kandang dengan tingkat kejadian penyakit pada ayam petelur? Kondisi penyakit, kira-kira rata-rata penyakitnya nih lewat air minum itu tadi. Jadi kebersihannya itu memang dijaga betul. Terus juga kipasnya itu selalu hidup, karena antisipasi dari bau amonia dari pup ayam tadi itu tadi. Terus 24 jam kami pantau terus ayam itu selama umur 2 minggu. 24 jam kami pantau. Jadi kipas itu tadi menjaga kelembaban sama bau ya Bang? Iya, kipas itu menjaga kelembapan dan menyalin udara bersih dari luar masuk ke dalam, yang di dalam itu yang bau itu dikeluarkan, dibuang gitu. Ngambil yang bersihnya aja. Baik Bang, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah manajemen kandang seperti apa yang paling efektif dalam mencegah penyebaran penyakit pada ayam petelur? Penyebaran penyakit itu kembali lagi dari minumnya tuh utama itu. Dari minumnya itu tadi.
Untuk pertanyaan terakhir, sejauh mana penerapan manajemen kandang yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha peternak ayam petelur? Jadi untuk periode yang kemarin ini tingkat ayam itu cukup bagus sih, 95% kalau tidak salah itu. Jadi tingkat kematiannya itu 3%. Karena kami pantau terus selama 24 jam itu. Kami jaga pola makannya, pola tidurnya, kami kasih waktu semua. Terus waktu makan itu cuman pagi sama sore. Lalu dari suhu, kami hitung juga dari suhu itu. Kira-kira suhunya terlalu panas, kami hidupkan kipas itu ada 5. Kami hidupkan 4 atau 3 kalau cuaca lagi panas. Tapi kalau lagi musim-musim dingin gitu, nah musim dingin dan musim panas itu juga menentukan kesehatan dan kualitas ayam itu. Jadi ketika dingin, kipas itu kita matikan 3 atau 2, jadi sisakan 1 atau 2. Ketika panas kami hidupkan. Jadi dilihat dari ayam juga. Ayam juga kalau lagi megap-megap gitu berarti dia kepanasan. Terus ayam kalau lagi kedinginan dia tuh ngumpul kayak gitu semua. Jadi antisipasi itu dari ayam itu tadi. Kira-kira pada suhu berapa untuk beternak ayam petelur tersebut yang bagus, Bang? 30 derajat ke bawah, itu intinya 30 derajat ke bawah. Kalau sudah ngelewatin 29 ke atas itu berarti udah panas, itu udah nggak baik untuk ayam itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Kesimpulan dari video penyuluhan kami yang berjudul Manajemen Kandang dalam Mencegah Penyakit pada Ternak Ayam Petelur, yaitu manajemen kandang yang baik merupakan kunci utama dalam mencegah penyakit pada ternak ayam petelur. Dengan menjaga kebersihan dan kondisi kandang secara optimal, dapat menekan infeksi, penyakit, dan wabah pada ternak ayam petelur. Ayam yang sehat dapat meningkatkan produktivitas telur dan mendapatkan kualitas telur secara optimal. Dengan menjaga kebersihan kandang, maka keberlanjutan usaha peternakan telur dapat ditingkatkan dalam jangka panjang. Ayam yang sehat, produktivitas meningkat.